semuanya, kembali lagi di YouTube channel Live Clara Virya. Dan hari ini, seperti biasa, kita agendanya akan mereview sebuah buku yang international bestseller. Tapi sebelum kita mulai untuk review buku barengnya, ada baiknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, buku yang kita mau bahas hari ini adalah non-fiction yang berbicara tentang relationship. Nah, kenapa sih sebenarnya saya tertarik banget untuk ngebahas buku tentang relationship ini? Karena berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan adalah pasti teman-teman udah tahu kalau misalnya sekarang itu lagi hangat-hangatnya isu pembahasan tentang RUU Ketahanan Keluarga. Di mana sebenarnya salah satu krisis dalam sebuah keluarga itu terjadi karena angka perceraian yang sangat tinggi. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau di Indonesia sendiri dari tahun 2015 sampai tahun ini angka perceraian itu meningkat sangat signifikan dan setiap tahunnya itu selalu bertambah. Sebenarnya mungkin hal inilah yang menjadikan pemerintah untuk berpikir bahwasanya sebuah perceraian itu adalah salah satu cikal bakal krisis sebuah keluarga. Makanya pemerintah daerah itu wajib untuk melaksanakan penanganan krisis keluarga karena perceraian tersebut. Nah, jadi sebenarnya buku yang hari ini kita akan membahas adalah judulnya The Five Love Languages, karangannya Gary Chapman. Jadi buku ini itu ngebahas bagaimana rahasia untuk memiliki sebuah hubungan percintaan yang bertahan lama gitu ya, langgeng gitu. The Secret to Love That Lasts. Nah, jadi sebenarnya buku Five Love Languages ini itu sebenarnya ada beberapa version. Jadi kalau yang kita akan bahas ini adalah tentang suami istri. Walaupun saya belum menikah, tapi saya baca buku ini karena apa? Karena sebenarnya buku ini sangat aplikatif, tidak hanya untuk relationship between husband and wife, tapi misalnya untuk teman-teman yang hari ini lagi pacaran, untuk teman-teman yang lagi membangun hubungan, tidak hanya dengan pasangan, tapi misalnya juga di lingkungan bekerja. Pokoknya relasi-relasi yang teman-teman bisa bangun di kegiatan teman-teman sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari dibuatnya buku ini adalah kadang-kadang kita tuh suka nggak nyambung gitu, misalnya sama, let's say misalnya teman-teman ketemu sama cowok, terus teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak, kayaknya nggak ada chemistry-nya gitu ya. Nah, sebenarnya chemistry itu muncul karena dari love language tersebut. Jadi satu orang dan orang lain itu berbicara bahasa cinta yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah buku ini itu diciptakan untuk mengeliminasi kebingungan tentang bahasa cinta itu sendiri gitu. Karena kita itu tidak paham mengenai bahasa cinta diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa tahu bahasa cinta orang lain itu kayak gimana gitu. Makanya buku ini itu memberikan direction kepada kita untuk kita bisa menggali sebenarnya bahasa cinta kita tuh seperti apa, dan oleh karena itu kita bisa mempelajari sebenarnya bahasa cinta orang tua kita tuh apa, bahasa cinta kakak kita tuh apa, adik kita itu apa, pacar kita tuh apa gitu ya. Dan hal inilah yang menjadi esensial untuk kesehatan emosional kita. Baik lagi di sini saya bukan terapi, saya juga bukan konsultan percintaan, tapi saya mendapatkan hal-hal positif yang bisa saya ambil dari buku The Five Love Language ini. Nah, jadi sebenarnya angka perceraian itu bisa tinggi karena salah satu alasannya adalah kita tuh nggak ngerti bagaimana cara supaya love tank kita atau tangki cinta kita itu untuk tetap full, tetap berisi gitu. Dan itulah yang mana akhirnya karena kita tidak memahami bahasa cinta kita sendiri ataupun pasangan kita itu, makanya tangki cinta kita itu lama-lama akhirnya menjadi surut, menjadi kosong. Dan itulah yang akhirnya membuat orang-orang itu menjadi bercerai atau memutuskan untuk pisah sama pasangannya gitu. Karena kayak banyak yang menyimpulkan bahwasanya ya sudah tidak bisa diperjuangkan lagi, sudah tidak cinta lagi. Dan makanya akhirnya angka perceraian itu muncullah banyak, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, kembali lagi, sebenarnya bahasa cinta itu secara universal itu terbagi atas 5, yaitu yang kita bisa lihat di sini adalah ada words of affirmation, quality time, receiving gifts, act of service, dan physical touch. Dan setiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda-beda, dan that's why kita tuh sebenarnya harus paham pasangan kita atau orang tua kita atau
sahabat kita itu sebenarnya bahasa cinta itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menjaga supaya tangki cinta kita itu tetap full, tetap berisi, dan hubungan kita pun akhirnya menjadi long last ke depannya. Saya akan ngebahas bahasa cinta yang mewakili bahasa cinta saya terlebih dahulu supaya saya bisa menceritakan ke teman-teman sebenarnya apa sih yang saya rasakan, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa bahasa cinta saya itu adalah bahasa cinta itu. Bahasa cinta saya adalah yaitu satu, receiving gifts, yaitu dimana sebenarnya saya itu suka banget masakin teman-teman ataupun keluarga atau orang-orang yang saya cintai, yang mana sebenarnya makanan itu tidak seenak restoran bintang 5, yang mana juga tidak sangat bernilai tinggi, tapi saya itu cinta dengan membuat masakan itu dan memberikannya kepada mereka. Jadi receiving gifts itu somehow adalah ketika kita itu ingin memberikan sesuatu yang mana kita itu mengeluarkan tenaga dan pikiran gitu ya ke orang-orang yang kita cintai gitu. Makanya saya pribadi, saya itu lebih suka memberikan hadiah-hadiah kepada teman-teman saya gitu berupa hasil kerja saya gitu, seperti gambar, ilustrasi, masakan saya gitu, dan segala hal yang sebenarnya saya buat dengan tangan saya sendiri gitu, dengan usaha saya sendiri, dengan buah pikiran saya gitu, walaupun saya tidak harus membuat itu sendiri gitu. Yang mana sebenarnya ketika saya itu memiliki kecintaan terhadap memberikan hadiah kepada orang lain, somehow bahasa cinta tersebut itu juga yang saya harapkan untuk dapat orang lain itu berikan juga kepada saya gitu. Jadi bahasa cinta itu nggak selamanya memang selalu sama. Jadi misal contoh, saya receiving gift, saya suka kasih hadiah ke orang, itu artinya saya suka menerima hadiah dari orang. Tapi bisa juga saya suka menerima hadiah dari orang, tapi sebenarnya saya itu nggak suka memberikan hadiah ke orang gitu. Jadi memang nggak selamanya itu bertimbal balik gitu, ada dua arah gitu. Jadi that's why sebenarnya teman-teman itu harus figure out teman-teman itu bahasa cintanya seperti apa gitu. Dalam contoh kasus saya adalah saya suka memberikan hadiah kepada orang lain, dan saya juga suka ketika orang lain tuh memberikan hadiah kepada saya, dan saya tuh menganggap ketika saya itu menerima hadiah kecil dari orang lain itu adalah bentuk cinta yang mereka kepada saya gitu. Jadi teman-teman yang sudah paham dengan bahasa cinta saya itu sering sekali memberikan kejutan-kejutan kecil, seperti saya dikirimin makanan, saya dikirimin buku bacaan kesukaan saya gitu. Benda-benda yang sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, tapi saya tahu kalau misalnya bentuk itu adalah bentuk cinta yang mereka berikan untuk saya. Itu adalah salah satu contoh bentuk receiving gifts. Nah sebenarnya teman-teman, di dalam bukunya Gary Chapman ini, itu banyak sekali indikator-indikator yang bisa teman-teman itu pilih dan telaah untuk menyimpulkan sebenarnya teman-teman itu memiliki bahasa cinta yang mana gitu. Jadi di setiap end of sessionnya chapter mereka itu, di sini Gary Chapman itu selalu memberikan contoh-contoh sebenarnya kalau misalnya kamu itu love language-nya receiving gifts, kamu tuh harus melakukan apa sih gitu supaya membuat tangki cintanya teman-teman itu selalu full. Jadi itulah yang membuat hubungan teman-teman itu menjadi lebih long last ke depannya. Nah, yang lebih menarik di dalam buku Gary Chapman ini adalah selain kita diberikan indikator-indikator untuk menelaah sebenarnya kita tuh punya bahasa cinta seperti apa, di sini Gary Chapman juga memberikan tips-tips sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa memahami bahasa cinta orang lain gitu. Jadi misalnya let's say orang tua kita itu bahasa cintanya adalah receiving gifts. Hal-hal apa aja sih yang kita harus lakukan untuk membangun relasi bersama dengan orang tua gitu? Karena saya yakin di luar sana juga banyak teman-teman yang mungkin gak deket sama orang tuanya. Di luar sana juga banyak mungkin teman-teman yang sekarang lagi diambang perceraian di keluarganya teman-teman gitu. Nah di sini Gary Chapman itu memberikan tips sebenarnya bagaimana cara mengusahakan supaya teman-teman itu bisa memahami bahasa cintanya counterpartnya teman-teman.
Dan ketika di sini, in the end of the chapter, Gary Chapman ini memberikan profile. Jadi ini ada profile untuk wives, jadi untuk cewek, untuk istrinya, dan juga ada profile untuk husband, untuk suaminya. Untuk apa? Supaya teman-teman itu bisa paham sebenarnya suaminya teman-teman, atau istrinya teman-teman, atau pacarnya teman-teman, sahabatnya teman-teman, itu bahasa cintanya seperti apa. Jadi di sini ada quiz yang teman-teman bisa ikutin, dan teman-teman juga sebenarnya bisa ikut quiznya secara online di link yang di bawah ini. Saya kasih referensinya supaya teman-teman itu bisa figure out sebenarnya bahasa cinta yang teman-teman yang bisa teman-teman miliki itu apaan. Selain itu, tadi kita juga membahas sebenarnya ada words of affirmation, ada juga physical touch, dan ada juga act of service, yang mana sebenarnya 3 hal ini itu bisa teman-teman baca lebih lanjut itu di dalam bukunya Gary Chapman ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya ingin berbagi kepada teman-teman sebenarnya ada beberapa bentuk cinta yang ada di dunia ini. Yaitu yang pertama adalah cinta eros, atau cinta yang sebenarnya tumbuh karena rasa nafsu. Jadi misalnya teman-teman itu cinta sama seseorang atau sebuah barang itu karena nafsu teman-teman. Jadi cuma karena keinginan untuk memiliki dia gitu. Makanya teman-teman tuh menjadi cinta terhadap orang tersebut atau benda tersebut. Yang kedua ada juga yang namanya cinta filia, di mana di sini cinta yang tumbuh karena cinta filia itu adalah ketika kita itu mencintai seseorang, tapi teman-teman tuh berharap bahwa cinta itu akan bertepuk kedua belah tangan gitu. Jadi kayak kalau aku sayang sama kamu, kalau aku berbuat begini sama kamu, kamu juga harus melakukan hal yang sama untuk aku gitu. Kalau enggak, aku nggak cinta sama kamu. Nah, itu adalah bentuk cinta filia. Dan yang ketiga adalah bentuk cinta agape atau agape. Jadi bentuk cinta agape ini adalah bentuk cinta yang kita itu memang tulus mencintai dia apa adanya. Cinta itu tuh walaupun tidak bertimbal balik atau hanya bertepuk sebelah tangan, teman-teman tuh cinta terhadap orang itu gitu. Dan mungkin salah satu yang paling sederhana dari bentuk cinta agape itu adalah cinta sang pencipta untuk kita gitu, yang mana mungkin di sini kita mungkin manusia penuh dengan dosa gitu ya kan, dan kita itu jauh dari sempurna gitu, tapi kita tetap dikasih kesempatan oleh Tuhan kita, oleh pencipta kita itu untuk memperbaiki diri kita setiap harinya gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sharing dan review untuk buku kita kali ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di luar sana yang ingin membahas dan mencari tahu lebih lanjut mengenai tentang bahasa cinta. Jangan lupa teman-teman untuk sharing sebenarnya bahasa cinta teman-teman itu seperti apa. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami tentang bagaimana cara mengimplementasikan bahasa cinta ya teman-teman dalam membangun hubungan yang teman-teman miliki. Silakan komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk di like dan di subscribe dan dinyalain loncengnya. And see you on the next episode. Dadah!